Halo, bertemu lagi teman-teman mahasiswa D3 DKV dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Timbul di mata kuliah menggambar bentuk atau gambar bentuk. Ini pertemuan ketiga. Hari ini akan saya presentasikan tentang dasar-dasar menggambar bentuk. Lanjut saja. Langsung saja. Wujud atau bentuk benda di alam ini sangat beraneka ragam rupa serta modelnya. Wujud-wujud tersebut bisa berupa bulat, kotak, segitiga, persegi maupun wujud yang bebas tak beraturan seperti wujud batu, pohon, bunga, dan sebagainya. Aneka ragam bentuk benda di sekeliling kita dapat dijadikan inspirasi dalam kegiatan menggambar bentuk. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan menggambar bentuk? Menggambar bentuk adalah aktivitas menggambar objek benda secara objektif sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Maksudnya dalam menggambar objek benda harus digambar sesuai dengan wujud sebenarnya dan apa adanya, baik itu bentuk, tekstur, warna, serta gelap terangnya. Jadi dengan demikian menggambar bentuk merupakan sebuah pandangan bentuk yang divisualkan ke dalam objek dua dimensi memanfaatkan kemahiran tangan dengan media garis, bidang, titik, bentuk, tekstur, dan gelap terang. Warna yang dibuat dengan memperlihatkan ketepatan wujud, komposisi, proporsi, dan perspektif sehingga didapatkan karya yang estetik. Nah, di sini ilustrasi yang tampak di slide adalah ketika teman-teman mahasiswa D3 DKV ketika kuliah luring menggambar bentuk, saya ajak ke pasar antik Triwindu untuk ujian tengah semester waktu itu. Oke. Jadi pada hakikatnya sebutan gambar bentuk hanya ditujukan pada aktivitas menggambar objek-objek benda mati atau still life drawing. Aktivitas menggambar bentuk berbeda dengan menggambar ekspresi ataupun menggambar ilustrasi. Hal tersebut disebabkan oleh tiga hal, yaitu pertama adalah menggambar bentuk wajib dilakukan dengan melihat langsung objeknya ya, dan tidak dibenarkan menggambar dari hasil imajinasi. Jadi apa yang dilihat oleh mata itu dipindahkan ke dalam bentuk dua dimensi yang sebelumnya berbentuk tiga dimensi dan ditangkap oleh indera penglihatan, dan kita memindahkannya ke dalam bidang gambar atau bidang dua dimensi. Itu yang kedua adalah menggambar bentuk memerlukan pengamatan, kejelian, serta pemahaman detail-detail elemen seni rupa, sehingga hasil gambar nampak seperti aslinya. Yang ketiga, dalam menggambar bentuk harus mencermati bagian-bagian yang tertimpa cahaya, yang lazim disebut gelap terang, yang akhirnya bayangan tersebut dapat digambar sesuai bentuk aslinya. Jadi gambar bentuk itu menjadi lebih hidup ya teman-teman ketika ada unsur gelap terang di situ. Kalau kita menggambar flat saja atau datar-datar saja, tidak ada gelap terang, biasanya benda akan terlihat mati atau tidak terkesan tiga dimensi atau tidak terkesan mempunyai kedalaman atau 3D-nya atau tiga dimensinya. Jenis objek gambar bentuk. Objek dalam gambar bentuk yaitu beragam jenis benda, baik benda buatan manusia ataupun benda alam. Beragam bentuk benda tersebut dapat dibedakan dalam bentuk geometris atau wujud benda yang beraturan ya, dan bisa diukur, itu bentuk geometris, dan bentuk non geometris yang artinya wujud benda yang tidak beraturan. Menurut bentuk sudut serta bentuk bidang pada sebuah benda dapat dibedakan menjadi 5 bentuk. Pertama adalah bentuk kubistis ya. Bentuk kubistis ini merupakan bentuk-bentuk benda yang mempunyai bentuk dasar balok dan kubus. Misalkan kursi, meja, kulkas, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bentuk silindris. Di bentuk silindris ini merupakan bentuk benda yang mempunyai bentuk dasar tabung atau silinder. Misalnya gelas, botol, kaleng, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bentuk bebas. Bentuk bebas ini merupakan bentuk-bentuk benda yang mempunyai bentuk dasar bebas atau tidak beraturan. Misalkan batu, daun, bunga, pohon, dan sebagainya.
Yang keempat adalah bentuk kerucut dan piramid. Nah, ini bentuk silindris ini merupakan bentuk-bentuk benda yang mempunyai bentuk dasar bagian atas lancip atau bentuk dasar limas. Bentuk kerucut adalah benda berbentuk dasar menyerupai limas namun tidak memiliki sisi. Sedangkan bentuk piramid mempunyai sisi dengan bentuk segitiga. Misalkan bentuk piramida di Mesir ya, trompet dan lain sebagainya. Itu. Yang kelima adalah bentuk bulat atau bola. Bentuk bulat atau bola ini merupakan bentuk-bentuk benda yang mempunyai bentuk dasar bulat menyerupai bola dan bagian dalamnya terasa memiliki volume atau isi. Misalnya bola, buah semangka, globe dan lain sebagainya. Nah, kita masuk teknik menggambar bentuk, yakni teknik dalam menggambar bentuk merupakan cara-cara yang umum dipakai dalam kita menggambar bentuk. Dan teknik tersebut antara lain ada arsir, Dussel, pointillis, linear, akuarel, blok, dan plakat. Pertama adalah teknik arsir. Adalah teknik menggambar dengan memanfaatkan garis-garis sejajar atau melintang guna menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak 3 dimensi. Nanti untuk detail arsir itu bagaimana akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah teknik Dussel atau gosok. Adalah teknik menggambar yang tampilan gelap terangnya objek dengan menggunakan pensil yang digoreskan miring atau rebah. Bahkan ditambahkan gosokan sehingga menjadi lebih halus. Jadi teknik Dussel ini memanfaatkan alat selain pensil ya. Bisa manfaatkan tisu atau kapas atau kertas atau bahkan dengan jari sehingga efek arsiran akan lebih halus. Yang ketiga adalah teknik pointillis. Ada teknik menggambar yang dalam mewujudkan gelap terang objek gambar dengan menggunakan pensil atau pena gambar yang dititik-titikkan sesuai kebutuhan. Oke, memang teknik ini relatif lama ya pekerjaannya, tetapi hasilnya akan menarik. Nanti kapan-kapan teman-teman silakan mencoba nanti. Yang keempat adalah teknik linear. Adalah teknik menggambar dengan garis sebagai elemen yang paling berperan dalam gambar, baik itu garis lurus atau garis melengkung. Oke, teman-teman bisa melihat di ilustrasi. Yang kelima adalah teknik akuarel atau sapuan transparan. Merupakan teknik menggambar dengan media cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga gambar nampak tembus pandang atau transparan. Untuk teknik akuarel ini ya bisa menggunakan cat air atau watercolor atau bisa menggunakan media lain seperti cat poster, tapi larutan airnya lebih banyak ya sehingga sifat sapuannya itu akan terlihat transparan seperti itu. Yang keenam adalah teknik blok. Adalah teknik menggambar dengan menutup objek gambar dengan satu warna dan akhirnya yang tampak hanya bentuk umumnya saja atau siluet. Di siluet itu bentuk bendanya akan terlihat gelap ya. Kalau teman-teman mengetahui siluet itu cahaya di belakang objek akan terang dibanding objek utamanya. Ini kalau teman-teman adalah menggunakan teknik blok. Selanjutnya adalah teknik plakat. Merupakan teknik menggambar dengan media cat poster maupun cat air dengan sapuan warna yang tebal, yang akhirnya nampak solid dan pekat. Tadi saya di teknik di awal tadi ada menggunakan teknik transparan ya, bisa menggunakan cat air atau watercolor atau cat poster atau yang lainnya dengan larutan yang lebih banyak. Tetapi di sini dengan teknik plakat itu larutannya sedikit atau bahkan teman-teman bisa menggunakan langsung tanpa dilarutkan dulu dengan kuas atau dengan cara yang lain ke media gambarnya. Baik, itu tadi untuk tekniknya. Sekarang kita masuk ke prinsip dalam menggambar bentuk. Saat menggambar bentuk ada beberapa prinsip yang wajib diperhatikan. Hal tersebut bertujuan supaya gambar yang dibuat lebih mirip atau presisi dengan objek yang digambar. Prinsip tersebut antara lain, pertama adalah prinsip perspektif. Adalah kaidah atau aturan yang sangat mendasar ya dalam menggambar bentuk maupun melukis realis.
Dalam melukis realis artinya memanfaatkan hukum perspektif dengan berpedoman pada satu atau dua titik lenyap atau titik hilang. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya presentasikan tentang teknik ini. Yang kedua adalah prinsip proporsi. Adalah menggambar dengan perbandingan pada setiap bagian maupun bagian dengan keseluruhan. Dengan menerapkan kaidah proporsi, maka objek gambar akan nampak wajar. Jadi di sini ini lebih ke perbandingan ya, proporsi. Jika cawan atau mangkuk ini ukurannya dibandingkan dengan termos ya, pastinya termos lebih tinggi menjulang dibanding mangkuknya. Tapi di sini ada proporsi yang kurang tepat ketika cangkir itu lebih besar daripada termos. Oke. Terus ada juga di sini sampel lain ketika sendok di gambar yang tidak proporsional lebih kecil daripada cangkirnya. Begitupun juga pada bangku atau kursi ini ada yang proporsional dan yang tidak proporsional. Silahkan teman-teman melihat dan mencermati sendiri bagian mana-mana yang dirasa tidak proporsional di gambar-gambar ini. Oke. Yang ketiga adalah prinsip komposisi, adalah penataan atau susunan letak objek gambar. Penyatuan komposisi objek gambar akan lebih mempercantik gambar serta lebih memperlihatkan pesan dari gambar itu sendiri. Nah, di sini prinsip komposisi yang paling mudah kita terapkan adalah prinsip komposisi keseimbangan atau kesatuan. Nah, ketika objek atau benda disatukan seperti ini, gambar akan nampak lebih seimbang dibanding ketika bendanya terpisah-pisah seperti ini. Yang kedua juga sama. Oke, teman bisa melihat ya sebuah kesatuan sebuah benda dan keseimbangan pada prinsip komposisi pada gambar bentuk. Yang keempat adalah prinsip gelap terang. Adalah keadaan bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk kesan gelap dan warna muda untuk kesan terang. Hal tersebut dipengaruhi oleh pencahayaan yang ada. Dalam hal ini akan terdapat kesan ruang, kedalaman tidak teraba namun terasa oleh mata atau dwimatra. Oke, jadi dengan prinsip gelap terang itu gambar akan lebih hidup ya. Ada gelap terangnya akan nampak dan kesan tiga dimensi itu akan lebih terasa. Yang kelima adalah prinsip bayangan. Dalam gambar bentuk, peran bayangan akan ikut menentukan terwujudnya kesan tiga dimensi atau 3D. Meskipun tipis, paling tidak bayangan harus ada. Jadi untuk memunculkan kesan tiga dimensi, bayangan itu harus tetap dimunculkan pada gambar. Seperti itu. Nah, ini adalah alat dan bahan yang disiapkan teman-teman untuk menempuh atau menjalani satu semester ke depan mata kuliah gambar bentuk. Ini sudah saya sosialisasikan di mata kuliah gambar anatomi juga ya teman-teman. Di sini teman-teman menyiapkan sketchbook ukuran A3, pensil gambar, penghapus, pensil warna, dan drawing pen. Nah, setelah ini teman-teman akan saya berikan tugas dan nanti akan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Tugasnya seperti apa? Tugasnya adalah sebagai berikut. Oke, ini masuk ke tugas 1 yang saya kasih tema tentang menarik garis. Poin pertama adalah tariklah garis dari ujung ke ujung tanpa terputus. Poin kedua adalah dalam mengerjakan tugas usahakan jangan menggunakan penghapus. Yang ketiga adalah bidang gambar adalah sketchbook A3. Dan setelah tugas jadi, silakan difoto dengan menambahkan pensil di atas kertas. Poin kelima adalah unggah tugas ke Google Drive kelas gambar bentuk dengan format JPEG atau JPG dengan nama folder, ya, nama _ tugas 1. Dan yang terakhir adalah contoh tugasnya sebagai berikut. Teman-teman silakan menyimak dengan baik. Oke. Ini adalah sampel untuk tugasnya. Sampel pertama, posisi kertas horizontal dan garis ditarik secara horizontal juga. Satu garis dengan garis lainnya itu adalah 0,5 cm. Teman-teman tidak perlu menggunakan penggaris, tapi kalian menarik garis secara freehand, ya, secara bebas. Usahakan lurus tanpa menggunakan penggaris. Jadi sebisa mungkin dari ujung ke ujung itu sekali tarikan garis tanpa berhenti di tengah, dan itu menjadi satu kesatuan utuh dari ujung tepi ke tepi yang lain, satu tarikan garis. Oke, ini buatlah satu halaman penuh.
Dan ketika dikumpulkan nanti, mengumpulkan tugas maksud saya, itu pensil kalian letakkan di atas kertas, di foto, dan nanti kumpulkan ke Google Drive. Yang kedua adalah posisi kertas tetap horizontal, namun garis ditarik secara vertikal. Jarak garis satu dan yang lain tetap usahakan 0,5 cm. Teman-teman dalam menarik garis bebas ya, bisa dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Dan gambarlah full di kertas atau bidang A3 seperti contoh ini. Yang ketiga, buatlah secara zigzag dan memenuhi bidang ya. Seperti contoh, silakan jumlah zigzagnya bebas. Kalau cuma satu zigzag, saya rasa tidak menantang. Dan tidak 3 atau minimal 4 zigzagnya supaya lebih bervariasi. Yang keempat, posisi kertas tetap horizontal dan tarik garis secara zigzag melengkung dan variasikan ini. Oke, teman-teman bisa melihat contohnya. Kalian silakan meniru apa yang saya lakukan, boleh, atau melakukan variasi sendiri silakan ya. Dan tidak tugasnya dibikin semenarik mungkin. Yang terakhir, yang kelima, posisi kertas horizontal dan terapkan mix garis pada bidang. Jadi dalam satu bidang A3 itu terapkanlah beberapa tarikan garis, ada yang garis lurus, ada yang melintang, ada yang melengkung, ada yang zigzag, ada lingkaran, silakan divariasikan. Atau kalian meniru apa yang saya buat seperti ini, atau kalian pengen membuat variasi sendiri, silakan, bebas. Itu presentasi dari saya di perkuliahan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan chat di grup WA tentang tugasnya yang akan dikumpulkan di Google Drive kelas di minggu depan. Di minggu depan kalian saya harapkan untuk presentasi, saya ingin lihat tugas kalian seperti apa. Baik, begitu perkuliahan pada kesempatan kali ini akan saya akhiri. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.